agenda mengenai pembiayaan infrastruktur. Kenapa? Karena dari hitungan Bappenas, saya rasa sejak zaman Bu Admira sudah dihitung, perkiraan kebutuhan infrastruktur di Indonesia kalau melihat angka rupiahnya 5 tahun ke depan itu mungkin 5.000 triliun. Ya. Tentunya 5.000 triliun tidak harus semuanya dari budget. Nah, sebelum kita sampai memutuskan mana yang budget, mana yang bukan, maka kita harus lihat dulu klasifikasi dari proyek infrastruktur itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai infrastruktur dasar atau basic infrastructure yang sifatnya benar-benar publik, tidak ada nilai komersial, maka jelas itu harus dibiayai oleh APBN maupun APBD. Nah, tentunya yang paling penting adalah dari mana sumber budget tersebut. Satu itu dari pajak, ya, karena itu pajak menjadi sangat penting. Ya. Pajak ini tidak lagi hanya bicara sekedar kewajiban warga negara atau wajib pajak terhadap pemerintah, tapi kita sudah bicara pajak sebagai sumber pembiayaan infrastruktur itu sendiri, khususnya infrastruktur dasar. Ya, kan masalah subsidi BBM waktu itu adalah bagaimana cara kita mencari ruang fiskal. Karena percuma kita bisa kumpulkan pembiayaan dari utang yang besar, penerimaan pajak besar, kalau alokasinya tidak pas untuk infrastruktur. Karena itu kita harus fokus basic infrastructure itu dibiayai oleh budget. Nah, untuk supaya ini sukses dibutuhkan disiplin dari kementerian sendiri. Ya. Kadang-kadang kementerian masih ingin proyek-proyek infrastruktur besar yang sebenarnya bisa dikerjasamakan dengan swasta atau dengan BUMN itu dikerjakan oleh kementerian lembaga itu sendiri. Ya. Karena ya dia tahu lah, kalau kita sudah menjadi pemilik proyek, kita sendiri yang membiayai, maka kita adalah tuan dari proyek itu, dibiayai swasta maupun public-private partnership. Jadi harapan kita nanti kita punya benar-benar lembaga pembiayaan infrastruktur yang lengkap. Dan kita sudah punya misalnya PT PI, penjaminan infrastruktur, jadi garantinya ada, pembiayaannya ada. Ya, kemudian APBN akan menyediakan viability cap fund-nya, dukungan cash untuk proyek-proyek yang tingkat visibility-nya mungkin masih harus disupport. Proyek seperti apa yang masuk KPS, tadi saya lupa. Yang pasti yang belakangan banyak adalah water supply, SPAM, sistem penyediaan air minum. Kemudian ada proyek kereta bandara, ada proyek pembangkit listrik, terutama yang main maut misalkan, atau yang saya Jawa Power Plant. Nah, ini adalah berbagai contoh proyek-proyek yang bisa dikembangkan dengan KPS. Kalau udah bicara infrastruktur, saya yakin kalau sebenarnya kalau ditanya berapa sih kebutuhan infrastruktur 5 tahun ke depan, jawaban 5.000 triliun itu menurut saya karena harus ada jawaban. Ya. Karena jawaban yang benar adalah tidak ada batasan. Ya. Karena infrastruktur akan dibutuhkan kapanpun. Dan itu kan kita membatasi diri dengan jenis-jenis infrastruktur. Kalau kita mau meloncat misalnya, mau bikin kereta cepat dari Jakarta Surabaya, beda lagi angkanya. Ya, jadi saya yakin kebutuhan infrastruktur itu adalah begitu besar sehingga apapun upaya kita, dan nanti Pak Yahya, kalaupun nanti LPPI atau SMI dalam fungsi baru sebagai bank infrastruktur itu muncul, ya saya yakin tidak akan mematikan pasarnya bank komersial di dalam bank infrastruktur. Kenapa? Demandnya besar sekali. Justru yang bagus nanti Pak Yahya bisa sindikasi ya antara SMI dengan BCA, bank-bank lainnya, sehingga lebih bagus malah. Bank-bank juga bisa memanage resikonya daripada BCA sendirian masuk ke satu proyek. Lebih baik dia sama-sama, terutama sama bank atau lembaga pembiayaan yang sudah tahu bagaimana resiko dari suatu proyek infrastruktur. Ya, jadi itu rencana kita, mudah-mudahan tentunya bisa terlaksana. Ya, kadang-kadang kita ya rencana bagus, tapi suka banyak hambatan. Tapi saya yakin Bapak Ibu anggota IC Jaya punya pemahaman yang sama, punya spirit yang sama untuk membuat infrastruktur menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia.